Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum, saudara ikhwah fillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Di antara usul pokok ajaran agama kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Merupakan prinsip dalam beragama Islam. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini adalah ciri khas umat Islam. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun. Kalian adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu cirinya kalian mencegah dari yang mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya ahlul kitab mengimani hal ini, melakukan seperti yang kalian lakukan, maka itu tentu lebih baik bagi mereka. Tapi sebaliknya kata Allah, di antara mereka ada yang melakukan itu, ada yang beriman dengan itu. Wa aktsaruhum fasiqun. Tapi kebanyakan mereka adalah fasik, tidak melakukannya, mengingkari hal itu. Ayat ini dengan tegas saudara-saudara menjelaskan kepada bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan ciri khas umat Islam. Maka dia menjadi umat yang terbaik dengan amar ma'ruf nahi munkar ini. Berbeda dengan ahlul kitab. Ahlul kitab tidak melakukan ini. Sebagian di antara mereka, kebanyakan mereka tidak melakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah fasikun, orang yang fasik. Orang yang keluar dari syariat ini, karena syariat ini menyuruh kita untuk melakukan perbuatan itu. Iblis disebut sebagai fasik, wa fasaqa an amri rabbi, karena dia tidak mengikuti perintah Allah, taat kepada Allah. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, Iblis tidak mau melakukan itu. Maka kata Allah, fa fasaqa an amri rabbi, Iblis melakukan kefasikan. Nah, orang yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia adalah orang fasik. Seperti orang ahlul kitab tadi. Karena ahlul kitab kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 78-79, kanu la yatanahawna an munkarin ma fa'aluhu wa la bi'sa ma kanu yaf'alun. Yaitu mereka tidak mencegah perbuatan yang mungkar terhadap apa yang mereka lakukan, dan inilah sejelek-jelek yang mereka lakukan. Jadi ahli kitab itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam surah Taubah ayat 58 juga Allah katakan, al-munafiqun wal munafiqat, laki-laki yang munafik, perempuan yang munafik, mereka itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi mereka apa? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka melakukan perbuatan menyuruh kepada yang mungkar dan mencegah perbuatan yang baik. Ini ciri mereka. Beda dari orang beriman. Orang beriman itu, perempuan beriman, laki-laki beriman, saling bersatu. Dalam surah Taubah ayat 71 Allah katakan, al-mu'minun wal-mu'minat, orang yang beriman laki-laki dan perempuan, mereka itu menjadi penolong di antara sebagiannya dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas, kewajiban. Kalaupun mau dipilah, ada kelompok yang mungkin amar ma'ruf, ada kelompok yang amar munkar, silakan. Karena memang juga perintah Allah. Dalam surah Al-Imran ayat 105 Allah katakan, wal takum minkum ummah,
hendak ada di antara kalian itu ada ummah, komunitas, sekelompok orang yang menjuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, agar apa? Ulaika humul muflihun, agar mereka itu beruntung. Silakan. Tapi ketika amar ma'ruf itu berhadapan dengan individual, amar ma'ruf nahi munkar itu berkaitan individual, maka akan menjadi wajib hukumnya jika dia mampu untuk melakukan itu. Fardu ain. Dia melihat satu kejahatan dan dia mampu mencegah kejahatan tersebut. Saudaranya, mungkin karib kerabat dia melakukan satu perbuatan munkar, dia melihat ada saudaranya yang mabuk, kemudian dicegahnya, dia mampu untuk itu, maka ini menjadi wajib bagi hukumnya untuk mencegah itu. Kecuali jika dia tidak mampu, kalau dia melakukan itu, kalau dia menasihati orang atau dia mencegah orang berbuat yang mungkar dan akan membahayakan kepada dirinya, maka dia kesini gugur, saudara-saudara. Kesini gugur. Maka jadilah dia mungkin hanya membenci dalam hatinya perbuatan orang tersebut, karena dia tidak mampu. Tapi sebaliknya kalau dia mampu, maka hendak dia melakukan ini. Tugas dia. Dan ingat, tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan tugas orang yang menjadi penguasa sebenarnya. Memang tentu yang lebih ditekankan adalah lebih ditekankan kepada mereka karena mereka mempunyai kekuasaan. Tapi siapa saja yang melihat suatu kemungkaran dan mampu dia mencegahnya, ya, maka tentu ini adalah hukumnya fardu ain. Dan begitu juga dengan yang ma'ruf, dia harus menyampaikan ma'ruf, fardu ain. Saudara-saudara yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara talbis iblis adalah seperti yang disampaikan Ibnu Zawji dalam kitab beliau Talbis al-Iblis. Perangkap iblis adalah وَمِنْهُمُ الْمُتَعَبِّدُونَ, ada orang yang ahli ibadah tapi dia cuek dengan amar ma'ruf nahi mungkar karena dia mengatakan bahwa dia tidak layak untuk itu. Ini ada talbis iblis agar tidak tegaknya amar ma'ruf dan tentu kemungkaran merajalela. Pokok adalah amar ma'ruf, itu pokok. Kemungkaran, tanha anil mungkar itu adalah sifatnya mendatang. Jadi ketika amar ma'ruf ini terus dilakukan, digencarkan, maka akan berkurang yang namanya mungkar. Dan sebaliknya jika ada kemungkaran dan memang harus kita cegah. Ini pokok. Maka ada yang mengatakan seperti saya tidak layak. Kenapa? Karena saya belum melakukan amar ma'ruf tersebut. Dan saya belum layak untuk itu. Memang saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa dilakukan kalau terlebih dahulu yang akan menyampaikan amar ma'ruf tersebut adalah pelakunya adalah juga melakukan amar ma'ruf dan tidak melakukan perbuatan yang mungkar tentunya. Tentu betul ini harapan. Tapi jika semua tidak mampu melakukan itu semuanya, maka tentu kalau tidak dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang akan terjadi adalah kemungkaran akan merajalela, ma'ruf pun tidak ada. Maka disinilah peran kita untuk tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun kita tidak melakukan amar ma'ruf tersebut secara penuh, secara utuh, tapi kita tahu tentang ma'ruf, kita ajak ke ma'ruf. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 44 dan termasuk surah As-Sab ayat 4, atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian mengajak orang untuk berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian untuk berbuat baik dan kalian membaca Al-Qur'an, Al-Kitab seluruhnya? Apakah afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir, berakal? Kabur maqtan indallah, sangat besar dosa, marah Allah terhadap orang yang melakukan orang yang berkata tapi tidak melakukan satu perbuatan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat kedua ayat ini bahwa orang yang tidak mau melakukan ma'ruf sebenarnya dan melakukan perbuatan yang mungkar. Ayat ini sebenarnya bercerita menyindir kepada orang yang dia tidak melakukan ma'ruf. Bukan kepada orang yang tidak mengajak kepada yang ma'ruf. Bukan sebenarnya. Jadi pada hakikatnya ayat ini menyindir orang yang tidak melakukan yang ma'ruf.
dan melakukan yang mungkar. Nah, itu. Tentu, mana yang lebih utama? Ada orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang munkar, terlebih dahulu dia menjadikan dirinya teladan untuk yang ma'ruf tersebut. Tentu ini lebih utama, lebih baik. Tapi apakah semua orang melakukan itu? Bisa melakukan amar ma'ruf secara total? Semua tidak. Maka ketika dia mendapatkan suatu ilmu dan ia hendaklah menyampaikan kepada yang lain, meskipun dia belum melakukan secara utuh kebaikan-kebaikan itu. Beban di sini. Karena ketahuilah saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Inna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar." Awsaqallah biiqabin. Awsaqallah ammahum biiqabin. Jikalau kita tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka dikhawatirkan nanti Allah akan meratakan kita dengan azab. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Innan nasa idza ra'aw al-munkar falam yughayyiruhu awsaqallahu bi'iqabin." Manusia apabila melihat suatu kemungkaran tapi tidak mencegahnya, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala meratakan mereka dengan azab. Inilah yang permasalahan kita. Permasalahan kita selalu, saya belum mampu untuk itu, saya belum layak untuk itu. Kalau mungkin belum mampu, masih bisa tidak. Tapi istilah layak, semua kita adalah amir bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Cegah perbuatan yang mungkar. Dan ada saudara-saudara kita yang mampu untuk mencegah perbuatan yang mungkar tersebut dan melakukan amar ma'ruf, maka kita dukung. Kita doakan biar mereka berjuang dengan lurus, dengan hati yang benar dan ikhlas kepada Allah. Dan kita yang tidak mampu, maka inilah yang paling terendah bagi diri kita, yaitu adalah membenci, benci dalam hati. Dan orang yang mampu jika tidak melakukan amar ma'ruf ini dan nahi munkar, maka ini dikhawatirkan adalah orangnya as-sakitu 'anil haqq syaitanun akhras. Seperti disampaikan oleh Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq dalam Manhaj Syarah Muslim, orang yang diam terhadap satu kebenaran maka dia adalah seperti setan bisu. Dan sementara orang yang berbicara tentang suatu kebatilan maka dia adalah seperti syaitanun natik, setan yang bertutur. Maka kita tentu memilih untuk menjadi orang yang menegakkan kebenaran dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Maka mari kita motivasi diri kita dan saudara-saudara kita tentunya yang senantiasa mampu menegakkan amar ma'ruf dan mencegah perbuatan dari perbuatan yang mungkar. Jadi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas pokok sebagai orang yang beriman, termasuk tugas pokok sebagai orang yang beriman, dan itu prinsip dalam agama kita. Apa tujuannya? Agar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ini tidak kena azab, agar azab itu tidak datang kepada kita. Jika sebaliknya kita diam terhadap amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan azab itu kepada kita. Allah akan ratakan kita dengan azab. Alhamdulillah, kita bersyukur masih ada saudara-saudara kita yang mengajak kepada yang ma'ruf dan ada saudara-saudara kita yang mencegah perbuatan yang mungkar. Meskipun saudara-saudara banyak orang yang menganggap bahwa tugas amar ma'ruf nahi munkar, terutama terhadap nahi munkar, adalah tugas penguasa. Maka kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Manhajul Qasidin, beliau mengatakan adalah salah kalau bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu tugas penguasa, tapi tugas semua orang yang beriman jika mampu untuk melakukan, tentu lebih ditekankan kepada penguasa karena mereka memiliki power kekuasaan di situ. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufiknya untuk senantiasa berada dalam bingkaian syariat ini dan sehingga kita mampu melaksanakannya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.